Inilah Bapak dan Ibu, kewajiban kita. Kita memang dilahirkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah ke dunia ini, ke muka bumi ini, memang untuk saling tolong menolong, bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling bermusuhan, bukan untuk saling bertengkar, bukan untuk saling berperang, bukan untuk saling berselisih, tetapi kita dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini memang untuk saling tolong menolong. Dalam hal apa? Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu sudah menjadi kewajiban seorang muslim dimanapun berada, yaitu punya jiwa penolong. Kalau orang lain membutuhkan pertolongan, dorongan keimanan menggerakkan hatinya untuk bersegera mengulurkan pertolongan semaksimalnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Inilah jiwa-jiwa yang dihiasi dengan iman dan takwa, gemar menolong tanpa pamrih. Ketika menolong tidak mengharap upah dari manusia, tidak mengharapkan ujratum minan nas, tetapi yang diharapkan hanya ajrum minallah, pahala, balasan, upah dari Allah. Inilah jiwa yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Dan di NTA ini kita berbagi amanah untuk terus beramal soleh. Jujur, kami tidak punya kemampuan untuk terjun di evakuasi bencana. Kenapa? Karena Allah tidak titipkan keahlian itu kepada kami. Maka jangan merasa orang yang paling punya jasa. Maka di NTA ini tidak ada dan tidak dibenarkan siapapun merasa paling berjasa. Karena dakwah ini butuh kebersamaan. Amal soleh ini butuh kebersamaan. Menjalankan Islam ini butuh kebersamaan. Karena kemampuan kita sebagai individu sangatlah terbatas. Kami yang di mimbar ini tidak mampu untuk terjun di evakuasi. Tapi saudara-saudara kami tadi, Allah titipkan ilmunya kepada beliau-beliau, maka beliau-beliau yang dipilih oleh Allah untuk sampai ke sana. Maka jangan menjadi orang yang paling berjasa dalam kebersamaan dakwah. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita sendirian, kita bukan siapa-siapa. Jangan pernah merasa punya jasa dalam kebersamaan dakwah. Jangan pernah merasa punya jasa dalam kebersamaan amal soleh. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dan ini sampai ke Gorontalo itu bukan jalan darat Bapak dan Ibu, tapi melalui jalur udara dengan pesawat komersil. Rekan-rekan tentu tidak bisa naik pesawat komersil gratisan, tidak bisa. Kita beli tiket, Allah yang membelikan tiket kita. Jadi datang tenaganya yo datang, tiketnya yo beli sendiri. Memang semuanya dari Allah. Jadi teman-teman kita tadi datang dengan fisiknya, tenaganya, terus kemudian tiketnya juga beli. Siapa yang membelikan? Allah yang membelikan. Ya, dengan modal tenaga, pikiran, biaya, dan lain sebagainya, peralatan juga. Ini semua kok bisa dilakukan karena apa? Mustahil kalau bukan karena iman dan takwa. Mustahil kalau bukan karena memenuhi panggilan dari Allah. Dan kita harusnya berpikir, kenapa kok seruan kemanusiaan ini Allah sampaikan ke majelis kita? Oh, ini berarti
Allah menghendaki kita untuk beramal soleh. Allah membuka kesempatan amal soleh itu ada di kita. Maka jangan disia-siakan kesempatan yang Allah hadirkan ini untuk beramal soleh. Sedih kita kalau sampai Allah tutup kesempatan kita untuk beramal soleh. Sedih. Andai kata seruan kemanusiaan ini tidak sampai di MTA, maka kita tidak bisa beramal soleh ke sana. Itu satu hal yang menyedihkan. Nah, kita bersyukur kepada Allah, seruan kemanusiaan ini oleh Allah dititipkan salah satunya kepada kita. Ya, terus ada lagi?